Bersama saya Muhammad Isa Al-Ghifari, selaku host di acara ini ya. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama 3 narasumber. Di sini ada Profesor Hanafi dan juga 2 mahasiswa, yaitu Revi dan Surya. Kali ini kita akan membahas tentang suatu tren yang ada di aplikasi TikTok, yaitu tren standarisasi TikTok. Sebelum itu, apa sih standarisasi TikTok ini? Jadi tren standarisasi TikTok ini merupakan sebutan konten dari aplikasi TikTok yang memiliki pengaruh sosial dan budaya pada masyarakat di era sekarang. Yang dimana konten tersebut bisa berisikan tentang suatu disiplin ilmu atau gaya hidup seseorang hingga konten pengalaman seperti pengalaman hidup dari seorang influencer atau maupun orang tertentu ya. Langsung saja mungkin kita akan sedikit berbincang dengan ketiga narasumber. Yang pertama ini kita beralih ke Profesor Hanafi dulu. Baik. Sebagai seorang profesor, menurut Bapak bagaimana sih tanggapan Bapak tentang pandangan tren standarisasi TikTok ini? Apakah tren standarisasi TikTok ini bisa menghilangkan budaya Indonesia yang telah ada? Silakan jawab Bapak. Baik, bagus di pertanyaannya dari Mas Isan ya. Menurut saya standar TikTok itu adalah suatu konten yang merujuk pada argumen, membuat argumen pada untuk yang ditampilkannya, seperti bagi konten yang mempengaruhi pola pikir masyarakat, baik itu lebih luas maupun kecil, dalam hal untuk maupun itu dalam bentuk mempengaruhi pola pikir, maupun itu juga dalam bentuk perilaku gitu. Dan juga tadi pertanyaannya yang kedua tadi, apakah standarisasi TikTok ini bisa menghilangkan budaya Indonesia yang telah ada? ya, kalau untuk standarisasi TikTok itu menghilangkan, tergantung apa? Tergantung bagaimana generasi masa depan ataupun generasi saat ini untuk mengolah tindakan ataupun konten-konten itu. Bagaikan TikTok itu bagaikan pisau bermata dua, bisa menjadi ada sisi positif dan negatif. Sisi positifnya ialah bisa mengembangkan kreativitas, seperti contohnya membuat video dan hal lainnya. Nah, untuk yang sisi negatif tadi bisa memperburuk ataupun mempercacat ya kondisi generasi di zaman ini maupun di zaman sekarang. Begitu. Oh, mungkin jadi tergantung ya Pak? Iya, tergantung individu ya masing-masing ya. Tergantung individu. Negatif dan positif juga ya. Betul. Kalau dari Bapak sendiri, apakah tren ini baik untuk generasi yang akan datang atau malah memperburuk generasi yang akan datang? Nah, seperti yang saya bilang tadi, hal itu bisa bergantung pada individu masing-masing. Tetapi kalau kita bisa melihat dari kondisi kita saat ini, sepertinya malah akan lebih parah. Kalau tidak ada tindakan dari pihak keluarga, dari pendidikan, guru-guru, dosen-dosen, itu bisa memperburuk keadaan anak-anak di Indonesia. Bahkan tren ini bukan hanya untuk anak-anak, orang tua itu juga ada terkena pengaruh dari standarisasi TikTok ini. Begitu. Jadi bisa jadi tidak mungkin untuk remaja ya? Tidak untuk kemungkinan begitu. Tidak hanya untuk remaja. Selanjutnya kita akan beralih ke 2 orang mahasiswa yang cantik dan tampan rupawan ini. Kalau saya tidak ganteng ya? Ya, Bapak Profesor sangat-sangat tampan. Jadi Pak. Oke, kalau terlebih dahulu kita ke Aninda Revi ya. Saya mendengar bahwa Aninda Revi ini salah satu remaja atau mahasiswa yang mengikuti tren standar TikTok ini ya? Iya, betul. Oke, kalau begitu jika Aninda Revi mengikuti tren standarisasi TikTok ini, apa yang membuat
Anita Revi ini mengikuti gaya aturan tersebut? Apakah memiliki motivasi atau mungkin sekedar ikut-ikutan saja? Ya, sebenarnya sih untuk seru-seruan saja ya Mas. Nah, seperti kita tahu juga kita sudah hidup di era digital gitu, di mana segala hal yang di media itu kan pasti berpengaruh dengan hidup kita. Nah, apalagi sudah ada FYP TikTok gitu kan, kita jadi bisa tahu hal-hal yang terkini dan terbaru di zaman sekarang ini. Nah, saya juga suka gitu melihat orang yang joget-joget, challenge-challenge, update itu kan. Nah, nanti kalau lo nggak ikutin nanti dibilang ikutin banget sih lo ini, bisa masa saya ikutin tren sih nanti sama teman-teman gitu. Nah, apalagi ada sebuah ini promo tadi yang Mas tadi bilang, nah itu tergantung individu masing-masing. Tapi kalau saya sih saya takut sih jika tidak dianggap ikutin tren gitu sama orang-orang, apalagi sama teman-teman dekat gitu. Jadi Anita Putri, Anita Revi ini hanya sekedar mengikuti, hanya takut akan ketertinggalan zaman. Iya. Selanjutnya kita ke mahasiswa Surya. Sebelum itu, apakah Ananda Surya ini mengikuti tren juga? Sebenarnya saya kurang mengikuti ya. Di tahun tersebut saya. Oke. Di sini ternyata kita ada mahasiswa yang mengikuti dan juga tidak ya. Oke. Untuk Ananda Surya, mengapa Anda tidak mengikuti tren tersebut? Karena saya sebenarnya juga kurang paham juga ya apa itu standar atau segala macam. Saya tahunya ya orang-orang senang mengikuti itu karena ya ingin viral, ingin mencari apa ya namanya Identitas. bukan identitas, ya validasi, cari validasi perhatian orang-orang. Saya tidak introvert, saya extrovert, tapi saya juga tidak butuh validasi seperti itu. Jadi yang menurut saya TikTok itu tergantung dengan penggunanya. Kalau digunakan dengan seperti yang kata Pak Profesor tadi, dengan hal kreatif, mencari informasi, share informasi penting, dari hoax ya, itu TikTok itu sangat bermanfaat. Saya juga tidak menyalahkan orang-orang yang menggunakan TikTok untuk mencari validasi, tapi ya mungkin seperti yang dikatakan kakak Levi tadi, hanya mencari kebutuhan mungkin kan. Itu saja sih kalau dari saya. Oke. Itu saja ya dari Anda ya. Terima kasih. Apakah dari kalian bertiga termasuk Prof juga memiliki saran atau mungkin sedikit kritik untuk para pengguna ataupun tidak dari tren standarisasi TikTok ini? Mungkin untuk sarannya ialah berbijaklah dalam menggunakan media sosial. Dari tren standarisasi TikTok ini? Mungkin untuk sarannya ialah berbijaklah dalam menggunakan media sosial. Segala hal itu dipengaruhi oleh kita, baik itu dari yang kecil maupun yang lebih besar. Mungkin begitu saja. Jadi Ananda Surya? Kalau dari saya ya hampir sama sih. Bijaklah menggunakan TikTok. Jika tidak ya seperti banyak kasus apa sih itu yang anak di bawah umur di korban pelecehan segala macam itu kan. Bukan termasuk dari TikTok juga. Jadi gunakanlah TikTok sebaik mungkin. Jangan mengundang orang untuk membuat hal-hal jahat ataupun Anda sendiri yang berbuat jahat menggunakan TikTok. Itu saja. Jadi ada Devi? Saran saya sih untuk pengguna TikTok seperti saya juga ini batasi juga untuk mengikuti tren, jangan terlalu memaksakan diri untuk mengikuti tren. Itu saja. Oke, cukup menarik ya pembahasannya. Mungkin dari tren TikTok ini bisa tergantung dari individu masing-masing ya, dari hal-hal segala positif ataupun negatifnya. Mungkin itu saja ya dari pembahasan kita hari ini. Terima kasih bagi yang telah menonton kami. Ya mungkin itu saja ya podcast kita hari ini. Sampai jumpa di lain waktu bersama saya Muhammad Ishaq Gifari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.